Yang bikin sakit perut itu biasanya orang itu semaunya sendiri, diatur oleh orang tuanya nggak bisa, diatur oleh suami atau istrinya susah. Nah itu nanti dia cenderungan sakit perut, seneng ngomel-ngomel, nah itu nanti diare. Kalau ngomel, ini ngomel bukan marah ya Ci? Oh, ngomel marah beda Ustaz? Ngomel sama marah beda. Maksudnya kalau ngomel itu saya anggap seperti orang melihat sesuatu nggak cocok ngomel aja terus-terusan. Itu ngomel kalau saya. Tapi kalau sudah marah, ada penekanan marah, dia nanti sakit jantung. Jadi ada penekanan marah. Kemudian marahnya seringnya kepada siapa? Kalau momennya dia marahnya sering kepada suaminya, ya sudah dia jantungan pasti. Nah, ini yang harus diketahui. Padahal kalau menurut catatan catatan teman-teman dokter itu biasanya yang kena penyakit jantung itu laki-laki. Kalau perempuan itu jarang. Tapi kalau memang ada berarti perempuan itu marahnya cukup kuat dengan suaminya bisa atau dengan orang tuanya bisa awalnya seperti itu. Sehingga itu bisa menyebabkan penyakit jantung, mau bengkak jantung, mau jantung koroner, penyempitan pembuluh jantung dan sebagainya, motor jantung lemah semuanya itu dari akhlak. Insya Allah semuanya dari akhlak. Insya Allah seperti itu. Kalau teman-teman dokter kan bilang katanya pola makan atau pola hidup. Boleh sih, karena beliau kan tidak menemukan kausa prima menyebabkan bengkak jantung, mamanya kan kalau mamanya menyebabkan pembuluh darah itu tersumbat, itu pola makan. Karena ada kolesterol, berarti pola makannya tidak sehat. Ya normal aja ditemukan itu, menurut saya normal aja. Kalau saya karena memang dia itu sifatnya emosional, sehingga sifat emosional kepada suami atau pada istri, kemudian lingkungannya. Nah ini memang ada jin khusus dari akhlak itu, dia menggerombol di pembuluh darah situ, menjadikan pembuluh darah di situ itu seperti panas. Tidak panas sekali di daerah pembuluh darah itu panas. Panas karena jin dari emosi tadi. Jin emosi dari akhlak ya, karena kalau jin kan semuanya api ya, cuma beda. Jadi walaupun jin itu dibikin dari api, tetapi fungsinya nanti beda-beda. Walaupun sebenarnya fungsinya merusak semua. Tadi saya pikir karena jadi panas loh, karena jin karena api enggak. Jadi memang fungsinya merusak. Ya memang dari api itu sendiri merusak. Nah, cuma yang di pembuluh darah itu dia akan diam di situ. Nah, nanti kalau ada kolesterol di situ dia ada fungsinya, dia akan menarik di situ aja, nempel dan mulai agak mengeras, karena di daerah situ itu memang ada beberapa mili ya. Itu memang daerah situ memang agak hawanya beda di titik yang nanti akan menjadi penyumbatan itu agak beda, sehingga nanti kolesterol itu bisa di situ, bisa nempel kalau lewatnya nempel aja, nanti lama-lama di situ aja yang menggumpal. Kenapa yang marahnya di situ menggumpal? Coba kita cek. Kalau itu bagian marah, tapi yang pembuluh darah lain kenapa tidak menggumpal? Kenapa seperti itu? Ya itu pandainya Allah aja naruhnya di situ gitu. Cuma kalau orang yang marahnya disimpan, di pembuluh-pembuluh darah yang lain bisa menggumpal. Apakah setiap marah itu jin pasti masuknya itu ke dalam pembuluh darah, Pak Ustaz? Insya Allah hampir setiap marah itu bisa di pembuluh darah, tapi khususnya di daerah jantung. Ini khusus ya. Tapi iya di jantung yang diincar. Langsung mematikan itu. Ya itu haknya Allah aja. Makanya kalau kenapa Rasulullah itu menceritakan la taktub walakal jannah itu kan harus diurai juga itu. Jadi jangan marah bagimu surga itu kan nggak terus orang nggak marah masuk surga, betul. Tetapi bagaimana kok bisa masuk surga? Nah itu berhubungan dengan sehari-hari kita. Jadi tidak hanya Islam itu sebenarnya tidak doktrin. Nah yang menjadikan Islam doktrin itu karena beliau itu memang belum memahami. Jadi disuruh ikut aja, yang penting ikut gitu ya, kan gitu ya.
Sehingga cuma kalau saya terangkan. Oh iya. Jadi istilah jangan marah bagi musuh. Orang marah itu macam-macam nanti sakitnya. Kalau dia marah itu dengan menggebu, kemudian dia itu berapi-api, ya nanti di jantung tepatnya. Tapi kalau marahnya itu diem, nanti di pembuluh-pembuluh darah yang lain di tubuh. Diem, jadi dia itu nanti tidak di jantung, sehingga penyumbatan itu banyak nanti. Kemudian banyak tipikal marah ya. Kalau marah itu menjadi dendam nanti di hati, hatinya mengeras, kemudian jadi sirosis. Nah itu marah yang disimpan dan dendam, ada dendam dia. Gitu ya. Nah itu maksud saya jin itu berapa banyak bisa menyebabkan seseorang itu tiba-tiba sakit itu Pak Ustadz? Kalau saya menghitung saat ini barangkali itu sampai nanti beberapa hari nggak selesai. Percuma berarti kan ratusan ribu. Nggak tahu. Tadi kan Pak Ustadz bilang orang itu imannya semakin tinggi dia semakin mudah terkena sakit kalau dia ada akhlak yang salah. Kemudian orang itu imannya rendah kurang gitu misalnya Pak Ustadz sakitnya itu belum dimunculkan oleh Allah. Insya Allah seperti itu. Ini karena keimanannya atau karena banyaknya jin atau banyak salah yang dia lakukan? Tetap ya. Kalau seseorang itu kan dilihat itu kan tetap. Jadi kalau di dalam pengadilan itu dia salah. Kemudian yang meringankan apa? Dia kooperatif, umpamanya meringankan. Dia itu selalu jujur, kooperatif, kemudian dia tidak menutupi apa-apa semua. Nah itu kan meringankan. Jadi sama. Jadi istilahnya tapi yang ini di pengadilan sehingga menjadikan hasil hukumannya dia bisa diringankan. Ya, seperti itu. Tapi kalau di dalam analogi di akhlaknya gimana? Analogi di akhlak itu memang yang saya amati sejak dulu itu beda. Seseorang yang umpamanya dia itu hijrah dari orang yang awur-awuran menjadi lebih mengenal Allah, nah itu nanti yang agak dipersulit oleh Allah Ta'ala biasanya di titik rezekinya. Kenapa gitu? Ya, makin susah semakin susah lah, karena dulu dia nyari rezeki kan gampang, buat ini buat itu gampang, kemudian ya begitulah cara Allah. Ya nggak bisa nyalain Allah, memang begitu. Setelah tadi Pak Tung yang tanya tadi, tapi di masyarakat kalau ada orang sakit tuh karena akhlaknya jelek tuh jadi sakit-sakitan tuh, seperti itu tuh berkembangnya. Ya nggak apa-apa, tetapi orang kan tidak boleh menuduh seperti itu. Karena belum tentu orang yang menuduh seperti itu dia sendiri juga bisa menjadi orang yang baik. Kecuali dia tanya, kan beda. Nggak boleh nyalain. Kalau saya di jalan ketemu orang batuk, ketemu orang kanker, diem aja. Dia nggak pernah mau ngomong. Kecuali kalau yang sakit itu datengin saya, tanya, saya tuh ngomong. Tanya ya saya ngomong. Ya karena ini insya Allah coba begini ya, begitu. Kalau memang dia dia nggak tanya ya diem. Ya mau sebelah saya diem. Karena apa ya, memang nggak perlu dia omongkan ya seperti itu. Karena orang itu akan mendapatkan petunjuk oleh Allah Ta'ala itu sebagaimana cara dia berpikir. Kalau dia itu merasa benar, lingkungan dia tidak akan menjadikan petunjuk bagi dia. Orang yang jarang berpikir di lingkungan itu tidak akan tahu bahwa di lingkungan itulah petunjuk dari Allah Ta'ala untuk dia. Itu seperti itu. Jadi orang yang memang betul-betul itu taat kepada Allah Ta'ala, petunjuk Allah itu ya di sekitar orang itu. Untuk meningkatkan iman orang itu ya petunjuknya di sekitar sebenarnya. Dia mau menjadi imam yang baik ya petunjuknya itu di sekitar dia. Bagaimana dia akan menjadi imam yang baik di dalam keluarga. Kalau petunjuk itu dia hanya lalui biasa, dia hanya cuma nggak bisa jadi imam. Ya nggak bisa, mau jadi imam gimana, mau petunjuknya nggak dia selesaikan, kan seperti itu. Jadi nggak ditangkap petunjuknya itu dari Allah Ta'ala, dianggap biasa, ya nggak lulus. Nah, itu nggak akan bisa jadi imam. Sama seperti orang itu petunjuknya agar dia itu kembali jalan Allah itu salah satunya sakit, itu petunjuk. Tetapi petunjuk bagi orang-orang sakit kebanyakan malah ke rumah sakit, ke dokter. Nggak salah sebenarnya. Dia muhasabah dulu. Dia tidak muhasabah.
dia hanya menginginkan sembuhnya, ya nggak apa-apa, tapi dosanya nggak akan hilang walaupun penyakitnya sembuh. Allah mengizinkan. Nah, di penyakitnya sembuh inilah istilahnya kalimat dalam Quran itu wa yafu an katsir. Allah banyak memaafkan kesalahan. Jadi dia harusnya bertobat, tapi karena dia tidak bertobat, dia berikhtiar, Allah memberikan jalan kesembuhan itu, tapi dosanya belum hilang. Kalau misalnya ada jin yang masuk karena perilaku, supaya jin itu keluar, perilaku harus berubah. Itu otomatis jinnya keluar, Pak Ustaz. Insya Allah, kalau memang orang itu berubah, tobat terus menerus, ya jinnya keluar sendiri. Terus untuk tahunya misalnya nih Pak Ustaz, misalnya orang sakit eksim atau dia ada ketumbe di kepala. Nah itu untuk mengetahui akhlak dia yang salah di hadapan Allah itu bagaimana cara mengetahui? Ya tanyalah malaikat yang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Kan ini agak susah juga. Ya, memang. Makanya ilmu itu kan banyak. Ya. Kalau ilmunya hanya cuma bisa dapat kalau sakit itu menggugurkan dosa, selamanya dia nggak akan bisa bermuhasabah. Selamanya dia nggak akan bisa bermuhasabah. Sakit tadi Pak Ustaz bilang kan karena perilaku yang salah. Lah itu kan orang yang mau berpikir. Kok tiba-tiba dosanya gugur gitu? Lah kan beda orang. Jangan kamu jadiin satu orang menjadi beberapa ini, jangan kamu jadiin satu. Berarti statement itu belum pas gitu Pak Ustaz. Iya belum pas. Nah, iya sakit itu. Iya. Kalau seorang sakit itu dia muhasabah, kemudian dia tobat. Nah ini garisnya benar. Dia harus tobat, kemudian diberi kesembuhan, walaupun tidak ke rumah sakit, dia diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemarin teman saya sakit, teman yang lain bilang, itu dosamu lagi digugurkan. Biarin aja. Agak bingung-bingung juga itu. Nggak salah dia, kenapa dia mau diobatin, dosanya stop dong, nggak gugur lagi. Nah, masalahnya di situ kan. Karena sama seperti pencopet, pencuri, perampok, ketangkep, masuk penjara. Itu harusnya dia belajar, kemudian dia keluar lagi, ngerampok lagi, ya masuk penjara lagi, ngerampok lagi, didor, ya sudah selesai. Dia tetap masih banyak dosa. Sama seperti orang sakit, kalau dia itu tahunya sakit itu menggugurkan dosa, dia tidak tahu menggugurkan dosa itu di titik mana menggugurkan dosa, selamanya dia nggak akan bisa muhasabah. Dia hanya cuma tobat, tapi tobatnya tobat mana yang saya tobatin, mau saya nggak pernah salah. Sebenarnya sakit itu kan sentuhan dari Allah, rasa sayang Allah Ta'ala agar orang itu tobat kembali ke jalan Allah. Mengingatkan. Jadi serta-merta gugur. Tidak serta-merta gugur sebenarnya. Padahal sakit mana di dalam hadis yang katanya gugur? Sakit sebelah mana? Sakit apa? Orang juga nggak akan tahu, makanya di situ hati-hati. Jangan semua sakit itu dibilang menggugurkan dosa, harus pahami seperti itu. Sama seperti la taqtub walakal jannah. Kok bisa tahu jangan marah bagimu surga? Bahwa yang itu yang ngomong Rasulullah. Nah, Rasulullah sendiri juga belum masuk surga waktu itu, ya kan? Waktu masih belum meninggal, beliau masih hidup. Lah kan nggak bisa diceritakan, tetapi harus dikorek, dicari. Nah itu banyak berhubungan dengan ayat-ayat dalam Quran dan juga hadis-hadis yang lain, bahwa marah itu memang merugikan. Masuk neraka berarti Pak. Nah itu pasti. Dari iya, masuk surga. Iya. Kalau orang marah pasti masuk neraka. Nah itu tidak diterjemahkan. Coba kalau kita terjemahkan satu-satu hadis ini ya, la taqtub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Kemudian kita lihat wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, buah tangan sendiri itu kan perbuatan, perilaku dan sebagainya. Kan macam-macam. Di mana di situ marah itu termasuk salah satu perbuatan. Disinilah harus di sebagai penguat. Nah, perbuatan itu dia akan dapat musibah, dapat salah satunya musibah itu sakit, selain putus kakinya, putus tangannya, putus lehernya dan sebagainya. Nah, ini kan itu salah satu jenis musibah sebenarnya. Nah, baru di situ itu muncul statement yang lain. Jangan langsung semua sakit itu menggugurkan dosa, bukan seperti itu. Kalau sakit yang menggugurkan dosa itu salah satu contoh umpamanya seperti ini. Seseorang yang berbuat dolim, kemudian dia tobat kepada Allah Ta'ala sebelum dia sakit. Nah, iya. Nah, di titik dia itu
tobat terus menerus, dia menyesali, tobat terus menerus, kemudian dia sakit. Nah, sakit ini satu bukan kena santet, yang kedua kalau tes dokter itu normal semua, tes darah semuanya normal, kolesterol normal dan sebagainya, organ tubuh normal, tapi dia sakit ngeletak, bener normal ini. Nah, bisa aja sakitnya itu menggugurkan dosa. Itu jelas harus ada hitam di atas putih. Jadi bukan dia sakit karena sakit apa? Jantung menggugurkan dosa. Mana? Nanti sakit panu menggugurkan dosa, ya toh? Dosa yang mana? Dosa yang mana? Mereka juga nggak tahu. Makanya jangan asal ngomong. Walaupun hadisnya saya tahu, hadisnya tersebut saya ngerti. Tetapi banyak saudara kita itu asal ngomong, tidak tahu. Sebenarnya sakit ini harus itu. Orangnya itu sakitnya bukan karena darahnya yang kental, bukan kalau darah kental itu orang itu biasanya kaku. Dalam melakukan aktivitas sehari-hari kaku, ada darahnya kental. Apalagi sebutkan satu-satu orang yang pusing, dia hobinya suuzon, pusingnya di titik mana? Saya jawab satu-satu perilaku dia. Bisa seperti itu. Nah, itu karena perilakunya bukan menggugurkan dosa. Nah, tinggal orang itu kalau dibilang kamu salahnya di sini, tinggal mau nerima enggak. Rata-rata orang muslim itu jarang mau menerima. Dia merasa dirinya itu nabi, barangkali enggak punya dosa, kan gitu. Enggak pernah punya pikiran. Karena sakit enggak enak Ustaz. Ya bukan enggak enak, karena orang itu memang untuk muhasabah dirinya sendiri susah. Dia susah. Makanya itu harus hati-hati. Pelajaran akhlak dari Rasulullah itu banyak. Jadi jangan hanya cuma Rasulullah, hanya rukun dengan Siti Aisyah saja ini.